pun melepas rompi sekolah yang ia kenakan. Guru-guru lain pun terlihat sedih melepas kepergian Feng Shiji. Kemudian Feng Shiji pergi ke taman menemui pria tua yang ditemuinya waktu itu dan yang membawanya ke klub malam milik Ahui. Ia pun minta diantar untuk balas dendam. Tapi pria tua yang bernama Paman Zhenli itu mencegahnya. Ia malah memberi Feng Shiji sebuah bola dan memintanya untuk melempar ke tong sampah. Melihat potensi yang dimiliki Feng Shiji, Paman Zhenli pun kemudian membawanya bertemu dengan Zhou dan mempresentasikan rencananya untuk memasukkan Feng Shiji dalam tim basket. Dan tak lupa membubuhkan cerita sedih kehidupan Feng Shiji yang yatim piatu di dalamnya. Keesokan harinya pun, Feng Shiji diperkenalkan oleh kampus dan Paman Zhenli dalam sebuah konferensi pers. Di saat itulah Feng Shiji bertemu dengan gadis yang ia idolakan. Gadis itu adalah bagian dari tim basket kampus tersebut. Ia pun meminta Feng Shiji untuk mengikuti tradisi tim basket kampus mereka, di mana Feng Shiji harus mengalahkan kapten tim basket mereka. Setidaknya ia harus menang 1 poin. Kemudian gadis itu menelpon kapten tim mereka yang ternyata sedang mabuk di balik panggung konferensi pers. Feng Shiji dan kapten tim basket tersebut pun kemudian bertanding. Pertama kapten tim basket berhasil melakukan dunk, dan kemudian giliran Feng Shiji yang berhasil melakukan lemparan jarak jauh. Keesokan harinya, Feng Shiji marah kepada Paman Zhenli sambil membawa koran. Ia marah karena berita di koran tersebut membicarakan tentang cerita sedih Feng Shiji yang yatim piatu dan dibully oleh kapten basket. Tapi sayangnya ia tidak berhasil. Ia malah menabrak lampu dan terjatuh. Tim basket First kembali mengikuti pertandingan. Kali ini Feng Shiji langsung mendapat posisi sebagai pengambil bola di awal pertandingan. Sebelum mulai dirinya sempat diremehkan oleh lawannya. Tapi siapa sangka setelah pertandingan dimulai, Feng Shiji berhasil mencuri perhatian. Ia pun bekerja sama dengan Ting Wei dan Xiaolan yang melakukan dunk kering lawan. Pemain lawan yang sempat meremehkan Feng Shiji dan timnya pun kini hanya bisa melongo terheran-heran dengan permainan Feng Shiji dan teman-temannya. Kini keahlian permainan dan slam dunk dari Feng Shiji pun menjadi perhatian media. Kabar terbaru tentangnya selalu berhasil dimuat di media. Kemudian saat Feng Shiji dan timnya sedang berada di klub malam, Feng Shiji didekati oleh seseorang yang mengaku akan menjadi lawannya di pertandingan lusa. Pria tersebut menawari Feng Shiji untuk meninggalkan timnya saat ini dan bergabung dengan tim pria tersebut. Tak memberikan respon apapun, pria itu pun memberi Feng Shiji kartu namanya. Pria itu pun kemudian pergi menghampiri Lily dan menyapa pemain lain untuk mengatakan sampai jumpa di pertandingan lusa. Kemudian Lily menghampiri Feng Shiji dan memberitahu pria tadi adalah Li Tian, bahwa ia dulu juga bagian dari tim mereka hingga suatu hari ia memutuskan pergi meninggalkan tim mereka dan menjadi lawan. Saat pertandingan final terakhir saat itu, Li Tian membuat Ting Wei, kakak Lily, menjadi trauma hingga saat ini. Lily pun mengungkapkan ketakutannya. Ia takut Paman Zhenli menjual Feng Shiji pada Li Tian. Selanjutnya Paman Li terlihat. Kemudian usai latihan, Feng Shiji menemui kaptennya untuk meminta maaf. Lalu mereka berdua pun mengobrol. Sang kapten memberi nasihat kepada Feng Shiji tentang cara bermain basket, di mana siapa yang berhasil reborn, ia yang dapat menguasai permainan. Kemudian Feng Shiji menunjukkan kemahirannya yang tidak pernah meleset melempar bola ke ring. Selanjutnya, akhirnya kapten basket yang bernama Ting Wei itu pergi latihan bersama timnya. Ia mengejutkan Lily, gadis yang ada di tim mereka. Ternyata ia tak datang sendiri, ia datang bersama Feng Shiji yang menunjukkan kehebatannya. Dari situlah Ting Wei yakin ia sudah menemukan senjata rahasia dalam timnya. Kemudian datanglah Xiaolan yang sudah lama vakum karena cedera. Lily pun kemudian memperkenalkan Feng Shiji kepada Xiaolan. Tapi kelihatannya Xiaolan terlihat sinis kepada Feng Shiji.
那你的意思是你可以赢他了？ Tim mereka pun kemudian mengikuti pertandingan, tapi sayangnya dari awal pertandingan hingga mendekati akhir, Feng Shiji masih duduk di bangku cadangan. Kemudian Paman Zhenli mencoba membujuk Ting Wei untuk memasukkan Feng Shiji. Ting Wei pun kemudian meminta Feng Shiji untuk masuk ke dalam tim dan bermain. Tapi saat permainan dimulai, Feng Shiji terlihat sangat bodoh di lapangan, bahkan hampir saja membuat kacau timnya, dan untung saja ia berhasil membuat tembakan jarak jauh. Setelah pertandingan itu, Feng Shiji pun berlatih begitu keras. Di sela-sela latihan, ia pun mendekati Kapten Ting Wei. Ia menagih janji untuk diajari slam dunk. Tak sabar karena kaptennya masih memintanya untuk bersabar, Feng Shiji pun mencoba latihan slam dunk dengan menggunakan jurus kungfu meringankan tubuh.